Baik, kita akan bahas dua nomor terakhir, 9 dan 10. Di nomor 9, kita disuruh memilih manakah yang merupakan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton kira-kira bunyinya seperti demikian, yaitu ketika gaya diberikan oleh sebuah benda, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan sebesar gaya tersebut, tetapi dengan arah yang berlawanan, yang kita kenal sebagai hukum aksi reaksi. Jadi hukum ketiga Newton berbunyi tentang hukum aksi reaksi, di mana dalam rumusnya ini adalah F aksi itu akan sama besarnya dengan F reaksi. Jadi gaya perlawanan itu selalu akan sama besar. Tanda min menyatakan bahwa arahnya akan selalu berlawanan. Kita cek satu persatu. Kelereng dengan kecepatan tetap V sama dengan C atau konstan. Di sini tidak ada hukum Newton yang bekerja karena tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi. Jadi ini salah. Kemudian kursi didorong, ketika kursi didorong dia memerlukan gaya, maka ini akan menggunakan hukum kedua Newton, ya, yang rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Jadi hukum yang kedua. Berikutnya adalah ketika orang mendayung sampan, ya ini sampan, ya, ketika orang ingin mendayung sampan, maka ketika dia ingin bergerak ke kiri, maka dia harus mengayunkan dayungnya ke arah kanan, atau kalau dia ingin maju, dayungnya harus ke belakang. Inilah yang disebut dengan hukum aksi reaksi, di mana gaya yang diberikan akan mendapatkan perlawanan serupa tetapi arahnya berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu hukum ketiga Newton. Dan yang keempat, ketika bola ditendang lalu berhenti. Kenapa bisa berhenti? Itu adalah hukum gaya gesek, di mana gaya gesek itu akan mengurangi kecepatan benda. Jadi di sini lagi-lagi bekerja adalah hukum kedua Newton, yang rumusnya adalah gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Kalau dia bergesekan, maka gayanya akan mendapat perlawanan berupa percepatan dengan arah berlawanan, yaitu disebut dengan gerak diperlambat. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Dan yang terakhir pada nomor 10, sehubungan dengan pengaruh ketinggian terhadap energi potensial, di mana hukum Newton mengenai energi potensial berbunyi M dikali G dikalikan dengan H. Nah, di sini diketahui bahwa yang mempengaruhi hanya boleh ketinggian, jadi hanya yang mempengaruhi, ya. Sedangkan massanya tidak boleh. Jadi massa diwakili oleh balok yang ditumpuk. Jadi ketinggiannya harus berbeda, ya, hanya harus berbeda. Karena itu yang ditanya pengaruhnya. Sedangkan massanya harus tetap atau sama. Nah, massa yang sama hanya ada pada pilihan 1 dan 3, di mana ketinggiannya sudah memenuhi berbeda, ya. Jadi dari sini kita simpulkan maka yang cocok adalah yang 1 dan yang ketiga. Pilihannya ada pada option B. Oke, demikian pembahasan.